Permasalahan Pak Tarno kian semakin memanas. Nah, kali ini kita bersama Bunda Cayo akan sedikit membahas dan ya mudah-mudahan dapat solusi untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang telah diumbar ke publik. Ya, selamat malam Bunda Cayo. Selamat malam Mas Denny. Ya, bisa panjenengan ceritakan dulu duduk perkaranya bagaimana, kenapa Ibu Sariah ya, yang dimana sebagai istri pertama tiba-tiba muncul ya, apakah ini terkait rasa cintanya ataukah terkait seperti yang netizen bilang terkait dengan masalah donasi ini Bun, silakan. Ya, kalau kita membicarakan tentang Pak Tarno itu kita harus flashback dulu ya, karena kalau Pak Tarno itu ditanya siapapun kenapa kok punya istri begitu banyak, alasan utamanya itu adalah mencari istri itu yang benar-benar bisa melayani seperti seleranya Pak Tarno. Mohon maaf ya, melayani di ranjang lah seperti itu, memenuhi hasratnya. Nah, kalau terlihat dari Bu Sariah ini merasa bahwa sebaik rumah tangga ini baik-baik aja, sebenarnya baik-baik aja gitu loh, nggak ada apa-apa. Cuman Bu Sariah merasa ada orang yang berusaha menjauhkan, merenggangkan seperti itu, dan Bu Sariah merasa bahwa nggak adil gitu loh. Pak Tarno tuh punya beberapa istri tapi nggak adilnya itu katanya Bu Dewinya berasa kayak terlalu memonopoli, jadi yang lain-lain kayak nggak dapat giliran lah seperti itu. Belum lagi masalah Bun. Bu Sariah merasa bahwa pernah Pak Tarnonya ini ingin mengambil rumah yang ditempatin oleh Bu Sariah ini ya, rumah Gonogini lah ya, mau diambil oleh Pak Tarno apa. Tapi kan Bu Sariah tetap kekeh karena dia merasa nggak pernah bercerai dengan Pak Tarno. Dia mau di hari tuanya Pak Tarno, tapi dia kan gini Bun, gitu loh. tapi kan gini ya, lama-lamanya nggak usah kerja apa dan sebagainya. Nah, Bu Dewi sendiri juga merasa dia nggak salah karena kan bagaimana juga kan Pak Tarno ini kepala keluarga dan memang rezekinya ya di endorsan tadi, menerima apa kayak show apa dan sebagainya. Nah, yang anaknya Pak Tarno juga merasa keberatan, kok bapaknya sakit masih disuruh endorse aja. Harusnya kan yang bijak itu nggak usah disampaikan lah ke bapaknya itu seperti kalau ini, Bun, dapat tawaran endorse atau pertunjukan atau apa gini. Jadi halo Bun, saya lihat sebentar Bun, halo ini Bu Sariah, kemudian Bu Dewi, sama satunya lagi Bu Lisa, ini kayak mereka merasa diperlakukan tidak adil gitu. Iya Bun, apalagi seperti ini ya, seperti ini. Halo, yang namanya asistennya namanya Slamet itu juga sampai dilaporkan oleh anaknya Pak Tarno gitu loh, dianggap yang selama ini terlalu mengatur Pak Tarno gimana. Nah, sedangkan si Slamet sendiri membelain Bu Dewi gitu loh, karena katanya bukan Bu Dewi yang pegang uang dari hasil pertunjukan itu, tapi adalah Pak Tarno. Jadi kisruh. Tapi intinya nomor satu adalah mungkin nggak adil ya secara pembagian waktu dan segalanya gitu, karena istri lebih dari satu itu kan itu tadi keadilan susah gitu kan. Seperti itu, Mas. Sebentar Bun ya. Jadi dari cerita ini berarti kan Ibu Suriah ya, istri pertama ini masih sah ya sebagai istrinya Pak Tarno ya, dimana sebetulnya ini terkait juga dengan masih adanya rumah yang dibangun pada saat mereka bersama ya. Kemudian kabarnya ada yang mengompori seperti itu, sehingga Pak Tarno ini dulunya katanya pulang, akhirnya malah nggak pernah kembali sama sekali. Dan rumahnya ini yang dibangun dari nol ini menjadi perdebatan hingga sampai saat ini. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah pasca Pak Tarno mendapatkan banyaknya perhatian ya, setelah datangnya banyak artis-artis, influencer memberikan donasi kepada Pak Tarno, ini malah istri pertama yang nggak pernah datang kemudian datang, seolah-olah konotasinya adalah menginginkan uang donasi itu. Kalau kita melihat lagi dari sudut pandang beliau ini seorang istri, beliau mengaku semenjak stroke-nya Pak Tarno yang kedua katanya, ini Pak Tarno udah nggak pernah memberikan nafkah sama sekali. Jadi itu gimana Bunda? Pandangan panjenengan terkait istri pertama muncul karena uang donasi?
kita kan nggak bisa melihat segala sesuatu itu dari satu sisi ya. Kita tuh harus melihat semua sampai ke akar-akarnya. Karena kalau yang namanya istri pertama, istri sah, ya kan, kita kan harus tahu juga apakah benar-benar Pak Tarno ini sudah nggak memberikan nafkah lahir batin ke istri pertama gitu loh. Itu yang pertama. Karena istri yang pertama ini merasa ditinggalkan, istri yang pertama ini merasa bahwa rumah tangga mereka tuh baik-baik aja, akan tetapi ada orang yang ngompor-ngompori sehingga mereka itu berpisah. Makanya kan Ibu Sariah ini minta doa kan ke Gus Miftah gitu supaya rumah tangganya utuh kembali gitu loh. Nah sedangkan kalau Bu Dewi itu juga dia merasa nggak salah. Karena apa? Pak Tarno masih tetap bekerja ya karena dapat donasi, kemudian ada endorse ya, talentanya di situ, kenapa enggak gitu kan, itu kan berkarya dan sebagainya. Terus anaknya Pak Tarno juga kan selalu menuduh si Selamet ini yang pernah mencuri uangnya Pak Tarno, yang apa. Jadi ini masalahnya jadi complicated, rumit gitu loh ya, yang masalah donasi, yang mulai rebutan rumah gondong ini yang ditempatin Bu Sariah, terus tuduhan kepada Bu Dewi itu seolah-olah memonopoli Pak Tarno, nggak boleh dikasih giliran ke istri-istri yang lain, belum lagi nanti masalah Bu Lisa, Selamet, jadi semuanya jadi campur aduk gitu yang sebenarnya masalah tanggapan panjenengan soal istri pertama pelas, gitu. Istri pertama datang di tengah-tengah banyaknya orang yang berdonasi, itu tanggapan panjenengan gimana? Ya, yang namanya apa ya, kalau dilihat secara visual seolah-olah memang kayak orang materi aja ya, tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu ya di tengah donasi apa. Tapi kan kita juga harus tahu penderitaannya dia gitu loh, mungkin diperlakukan apa dia sampai ambil sikap seperti itu, nggak ada. Karena katanya untuk memenuhi kebutuhannya istri pertama Pak Tarno ini katanya secara keseluruhan selama ini Pak Tarno ini sudah adil ya, gitu. Istrinya Pak Tarno ini Bunda, ya kita harus lihat ya secara keseluruhan. Istrinya Pak Tarno ini kabarnya bekerja sebagai tukang buruh cuci ya, dimana sempat dibantulah masalah kebutuhan bahan-bahan makanannya oleh seorang ustadz ya, apakah itu Ustadz Gus Miftah ataupun siapa. Nah di sini apakah wajar ketika banyaknya donasi-donasi yang tiba-tiba menghampiri Pak Tarno, kemudian sang istri ini datang? Karena apa datangnya ini yang saya lihat ya, karena kan katanya diblokir ya, komunikasi antara Pak Tarno dan Ibu Sariah ini melalui handphone itu kan katanya diblokir. Jadi di sini kita harus paham juga bahwasannya yang dilakukan sama Bu Sariah ini bukan semata-mata untuk donasi sih sebetulnya, untuk mencari kejelasan gitu di balik kondisi yang mungkin ekonominya dibantu banyak orang. Aku sebagai istrimu berhak loh untuk mendapatkan itu juga gitu loh. Ya, karena gini loh, hukum di negara kita kan pasti berpihak pada istri sah, ya kan? Apapun yang terjadi, yang namanya istri sah itu punya hak dalam tata cara di pesantren aja. Kalau poligami, istri sah itu sebagai kakak, justru istri-istri yang lain itu sebagai adik, itu yang harus menurut pada istri pertama, bukan terbalik gitu loh. Harusnya Pak Tarno kalau siap poligami, mohon maaf, memahami itu bahwa istri pertama ya yang utama, permaisuri gitu loh. Yang lain-lain itu adalah sebagai adik atau madunya, yang nggak boleh lah, nggak adil begitu. Waktu bergilir apa tuh ya harus adil. Awal mulanya mungkin hanya karena pembagian yang nggak adil tadi secara waktu, batin mungkin. Bunda seperti ini ya. Ini saya akan bacakan donasi Pak Tarno itu dapat berapa ya. Ini saya akan bacakan satu persatu yang terlihat ya di media. Yang pertama adalah sumbangan dari Willy Salim sebesar 50 juta rupiah. Ya, dana ini digunakan untuk menyewa kios selama 1 tahun dengan biaya 25 juta. Kiosnya aja 25 juta. Sementara sisanya dialokasikan untuk biaya pengobatan, renovasi toko, dan kebutuhan sehari-hari. Raffi Ahmad juga menyumbang 10 juta dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Kemarin tuh ada sempat Ria Ricis ya mendatangin ya. Gitu ya, Bun. Iya. Oke. Jadi intinya permasalahan Pak Tarno ini adalah
permasalahan internal sebenarnya, tapi karena udah terlanjur terpublik ya secara media, permasalahan yang internal pun menjadi terpublik ya. Semoga kita berdoa permasalahan yang terjadi di internalnya Pak Tarno bisa selesai dan mudah-mudahan bisa adem tentrem ya Bun ya. Habis sih Pak Tarno punya istri banyak istri banyak masalah. Kalau nggak adil gitu kan. Rumit, apalagi ini lebih dari 2. Iya. Oke, mungkin sampai sini dulu kita, Bunda. Izin pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.